إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat Jumat Masjid Al-Kohinoor yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak. Limpahan nikmat yang tak mampu untuk kita kalkulasikan, walaupun kita menggunakan alat secanggih apapun tidak mampu untuk kita hitung nikmatnya. Nikmat yang begitu banyak yang terkadang sebagian nikmat tersebut kita gunakan tidak sesuai dengan ridhonya, tidak sesuai dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak pernah memutus nikmat tersebut kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka sungguh kita tidak mampu untuk menghitungnya. Salawat dan taslim kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita. Yang Nabi berpesan kepada kita umatnya, fa'akthiru minas salati wassalami alayya. Perbanyaklah salawat dan taslim kepadaku. Karena salawat yang kita baca itu disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Jalla Jalaluh. Para sahabat bertanya, bagaimana salawat itu bisa sampai kelak kalau engkau telah meninggal, wahai Nabi? Nabi bersabda, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi yang kita pijak untuk melapuhkan jasad-jasad utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula khatib berwasiat mengajak kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, sama-sama kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat Jumat Masjid Al-Kohinoor yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari belakangan ini dan juga hari-hari ke depan kita tentu disibukkan dengan pilkada. Kita tentu disibukkan dengan pilgub dalam rangka memilih pemimpin, baik dalam skala bupati ataupun wali kota ataupun gubernur. Tentu kepemimpinan itu tiada lain menjadikan Nabiullah Muhammad SAW sebagai sosok teladan. Karena Nabi kita yakin dan kita sepakat semua, Nabi itu teladan dalam segala lini kehidupan kita, termasuk dalam hal ini kepemimpinan. Minimal bagi kita semua adalah pemimpin. Minimal pemimpin bagi diri kita, pemimpin bagi keluarga kita. Untuk itu Nabiullah Muhammad SAW sebagai pemimpin yang paling sukses dalam sejarah manusia mempunyai sifat-sifat yang hendaklah kita miliki ataupun hendak dimiliki siapapun yang ingin menjadi pemimpin. Dan sifat ini telah kita kenal, telah kita pelajari sejak kita duduk di bangku sekolah dasar. Yang pertama adalah siddiq. Pemimpin itu hendaklah orang yang siddiq, atau dalam bahasa kita artikan dengan jujur.
Jujur itu sesuai ucapan dengan tindakannya. Karena sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu membenci siapapun di antara manusia yang tidak sesuai ucapan dengan tindakan dengan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun." Sungguh sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dibenci? Apa yang dibenci? An taqulu ma la taf'alun. Engkau mengatakan sesuatu, engkau mengajak kepada sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak engkau kerjakan. Maka di dalam surah Al-Baqarah pun Allah menyinggung, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum?" Allah bertanya kepada kita, apakah engkau mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ibadah, sedangkan kalian lupa akan diri kalian sendiri? Artinya tidak sesuai dengan ucapan dan juga tindakan yang ia lakukan, yang ia kerjakan. Maka yang pertama, kriteria yang pertama, hendaklah kita ataupun siapapun di antara kita memiliki sikap, memiliki sifat yang namanya siddiq, jujur, mempunyai integritas dalam kepemimpinan. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat Nabi dalam kepemimpinan adalah amanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat amanah, artinya mempunyai kapabilitas dalam memimpin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya." Mari kita lihat ayat ini jamaah sekalian. Ayat 59 menjelaskan tentang ayat pemimpin ulil amri. Ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ayat sebelumnya artinya jangan sampai kita hanya melihat kepada ayat 59 saja tapi lupa dengan ayat 58. Apa bunyi ayat 58 jamaah sekalian? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk memberikan amanah kepemimpinan ila ahliha, kepada mereka yang betul-betul amanah, kepada mereka yang mempunyai kapabilitas dalam kepemimpinan. Dia tahu medan yang ia datangi, dia tahu bagaimana berhubungan dengan pemerintah, dia mempunyai kemampuan bagaimana berhubungan dengan masyarakat ataupun kelompok-kelompok yang lainnya. Maka sifat yang kedua, setelah tadi siddiq, hendaklah mempunyai sifat amanah, kapabilitas dalam kepemimpinan. Sifat yang ketiga adalah tablik. Siddiq, amanah, tablik. Tablik itu bahasa Arab, dan juga tadi siddiq bahasa Arab, amanah juga bahasa Arab. Tablik maknanya dari kata-kata balagha yuballighu tablik, artinya menyampaikan. Seorang pemimpin hendaklah mempunyai kemampuan dalam menyampaikan visi dan misinya, dan juga melaksanakan visi dan misinya tersebut. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW ketika menjadi pemimpin di Madinah, Nabi tablik. Nabi mengajak kepada kebaikan, mencegah akan kemungkaran. Karena jelas dalam syariat kita Allah Subhanahu wa taala jelas menyebutkan dalam banyak ayatnya tentang amar ma'ruf nahi munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadisnya tentang amar ma'ruf nahi munkar, tentang tablik. Di antara hadis yang terkenal, Nabi menjelaskan kepada kita, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, hendaklah ia ubah kemungkaran sesuai kemampuannya. Kalau dia mempunyai kemampuan dengan tangannya, ia ubah. Ia mempunyai kemampuan dengan tanda tangannya, ia buat kebijakan yang mendukung syiar-syiar Islam, ia lakukan hal tersebut. Fa illam yastati, kalau tidak mampu dengan tangan, fa bilisanihi, dengan lisan, dengan ucapan, dengan tablik, dengan mengajak. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak mampu juga maka dengan hatinya.
ia mengingkari kemungkaran tersebut. Wadzalika ad'aful iman, itu adalah iman yang paling tipis, yang paling rendah, yang paling lemah. Tetapi tetap ada keimanan karena ia mengingkari kemaksiatan, kezaliman yang ada. Artinya dia mempunyai sifat tabligh dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama tadi siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat adalah fatonah, adalah cerdas. Seorang pemimpin hendaklah mempunyai kecerdasan, hendaklah mempunyai kinerja-kinerja yang inovatif. Artinya dia mampu untuk melihat peluang dan mampu untuk memaksimalkan peluang tersebut dan mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Ini sifat dasar yang hendaklah dimiliki baik untuk kita sebagai pemimpin bagi diri kita ataupun keluarga kita, ataupun siapapun yang ingin menjadi pemimpin di suatu kabupaten, ataupun di suatu kota, ataupun di suatu wilayah. Kaum muslimin sidang jamaah sholat Jumat Masjid Al-Qahinur yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah keempat sifat tadi, kita juga pun berharap siapapun kelak yang Allah takdirkan memimpin daerah ini, hendaklah memimpin dengan asas keadilan, hendaklah memimpin dengan asas belas kasih. Sebagaimana dalam surah An-Nisa, tatkala Allah berbicara tentang amanah, Allah juga berbicara tentang adil. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Setelahnya, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau berhukum untuk manusia, maka penuhilah hukum tersebut, jalankanlah hukum tersebut, kebijakan tersebut bil adl, dengan adil. Nabiullah Daud alaihissalam, ketika Allah mengangkat beliau menjadi pemimpin, menjadi khalifah, Allah berfirman kepada Nabi Daud, ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami jadikan engkau pemimpin di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haq, hendaklah engkau melandaskan kebijakanmu dengan keadilan, dengan seadil-adilnya. Hendaklah engkau berhukum dengan adil. Wala tattabi'il hawa, jangan sekali-sekali mengambil kebijakan, melakukan perbuatan dengan mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Apa yang terjadi tatkala mengikuti hawa nafsu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fayudillaka an sabilillah. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu akan menyelewengkan, akan menjauhkan, akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah empat sifat tadi, kemudian hendaklah bersikap adil, bersifat adil, dan juga adalah pemimpin itu hendaklah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat ayat kepemimpinan itu didahului tentang ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Allah tidak langsung mengatakan, wahai orang-orang beriman, taatlah engkau kepada pemimpinmu, tidak. Tetapi sebelum taat kepada pemimpin, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah, taatilah Allah. Wa atiiur rasul, taatilah Rasul. Ada kata-kata atiu dua kali jamaah sekalian. Ketika taat kepada Allah, Allah gunakan atiu. Ketika kepada Rasul, Allah gunakan atiu. Kemudian ketika kepada ulil amri, Allah tidak menggunakan atiu, tetapi Allah langsung katakan wa ulil amri minkum. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya apa? Ketaatan kepada ulil amri, kepada pemimpin, hendaklah dilihat asal tidak menyelisihi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengajak untuk melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengajak untuk meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hendaklah pemimpin yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala al-hadil amin ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat Masjid Al-Qahinur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di antara golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan selain dari Allah, kata Nabi yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang senantiasa memperhatikan rakyatnya, memperhatikan masyarakatnya, memperhatikan bahwa segala keputusan hendaklah diambil dengan asas keadilan. Untuk itu, marilah kita mengajak kepada semua kaum muslimin yang hadir pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan, atas segala khilaf yang pernah kita kerjakan, atas segala kezaliman baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في قطاع غزة وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.